Dari tadi aku menunggu. Tidur Itu yang kalau makan nasi kuning, wah itu nasi kuning banyak sekali santannya. Mantap sih. Ya, benar. Senang aku rasa. Sebentar ini kita akan dengarkan penanggung jawab halaman. Dia mengutarakan siapa yang menang antara di pemilihan presiden Amerika. Kampungku itu. Kampun nggak bisa banyak. Oh, kampun. Terus ada juga ini berita-berita yang lain. Mantan Kanwil Menak Sulselbar itu ditahan, yang buron dulu. Terus ada juga berita tentang yang suka bepergian menggunakan pesawat. Apa? Ada itu sekitar 100.000 selama bulan ini, mulai tanggal 5 sampai tanggal 30. Sriwijaya Airlines. Terima kasih. Kemana? Ke sembarang, ke semua tujuan di Indonesia. 100.000 lebih. Oh, kira tanya-tanya itu redaktur. Ayo pada ditanya-tanya ke redaktur kapan? Naik pesawat. Bisa tanya dari pesawat ya. Anu mah kita. Menghilang sih. Hilang. 1, Tunggu dulu. 2, 3. Itu sampai berapa ini? Sampai berapa? Tunggu dulu, kasih tenangin dulu. Fokus. Oh. Mana nih? Banyak nih. Ada gak di sini? Assalamualaikum. Ada tamu tak? Tidur. Oh, bikin apa kita Pak? Guna. Bikin apa kita Pak? Ini yang periksa kian. Oh, periksa STK-nya. Spesial salah ketip. Jadi iya deh. Bagus sekarang anak muda cepat. Benar, hati bahagia. Iya. Ini benar-benar kalau manajer produksi memeriksa. Sama kalau pergi ke dia itu di pejabat-pejabat. Cara duduknya begini. Untuk bukan dia itu begitu kasih. Jangan sampai tidak lulus kan udah. Kayak ujian skripsi kok dong. Iya, gue ingat saya ketemu yang skripsi. Itu kalau tiba-tiba disuruh ganti hayalnya, lagi sampai jam 2. Oh, Dede, belum pidata. Ganti ini tidak cocok, ini disuruh bikin lagi. Belum pidata lagi kirim nggak di kampung kok dong. Kalau foto disuruh ganti gampang ji. Kalau ini disuruh ganti, Dede kok dong. kalau Pak dosen. dicore begini. Apa ini? Dan ngelaki dulu ah. Nak bilang mama orang tua yang lagi orang. Ya mau telepon dulu, nak belum pian ini paning orang. Kamu kasih. Begitu tonjaki dulu. Besarnya. Sudah jadi. Mau makin kue besok, diterima gitu besok. Ini. Bangsa. Ada nasi kuning. Oh iya deh. Dari hari semua itu. Ada kacang kelinci. Oh Dede. Ada ini. Ada ikan panas. Ada eukaliptus. Ih Dede. Ada kopi. Iya lengkap deh itu. Kak, ada orang tidur. Aduh. So tinggal lagi tadi bener sih. Seksi Jadi nih. kita lagi membahas pemilihan presiden Amerika Iya. sambil makan kacang. Itu namanya global Iya. X lokali. Iya. Oh Ini gitu. global X lokal. Berpikir global, tapi makan lokal. Iya. Tapi siapa kira-kira yang menang ini? Iya. Dari tadi kita pagi masih itu. nih, terus kadang-kadang orang bilang Trump menang, kadang-kadang orang bilang Joe Biden. Tapi siapa pun yang menang memang akan sangat mempengaruhi kalau Joe Biden yang menang.
dianggap ini akan lebih tenang. Hmm. Mungkin demo-demo akan berkurang Iya. karena Joe Biden ini dianggap lebih dekat dengan Islam. Oh. Dia tidak terlalu tegang juga dengan Cina. Kalau Trump yang menang, itu ketegangan di Laut Cina Selatan diprediksi akan meningkat. Dari jamu kok dia menang deh. Kalau meningkat ketegangan di Laut Cina Selatan, Selat Makassar juga akan meningkat. Tegang juga. Karena pesawat-pesawat dari Amerika itu lewat Selat Makassar kalau mau menyerang ke Cina untuk ke Laut Cina Selatan. Deh. Jadi memang inilah yang dibilang orang bahwa dunia sekarang ini tak selebar dan kelor. Iya. Kecilnya mah itu dan kelor. Iya, nggak bisa dianeh. Bayangkan itu pemilihan presiden di Amerika. Kita bahas sementara pemungutan suara di sana, kita juga sementara bahas-bahas. Jadi langsung sampai. Tadi kita bikin webinar tadi. dengan 2 warga Amerika asal Sulawesi Selatan. Ada yang dari kelahiran mereka, ada kelahiran Toraja, yang ada sekarang di Amerika. Itu memberikan kesaksian bagaimana pemerintahan Amerika. Dan kata lebih heboh di Makassar dibanding di negaranya mereka berdua. Mereka teranji. Kita sih tidak ada jam pilpres. Iya. Kita di Makassar ya dari warung kopi, Iya. dari grup WhatsApp, dari tadi pagi berdebat ya orang. Iya. Berdiskusi yang bilang ini memang ada yang taruhan sepeda, ada yang taruhan makan-makan. Heboh, padahal orang Amerika sendiri santai-santai. Jadi. Ini hebatnya kita. Iya deh. Orang lain beli kipas angin, kita yang tak putar. Orang lain yang beli AC, kita yang kedinginan. Memang kita orang Indonesia kepedulian kita sangat tinggi. Aduh. Itu hebat. Itu berita besok yang hal. Ada juga ini berita cuma bilang orang preman impor buah. Apa mah itu? Oh iya. Yang katanya itu impor buah ke Australia, Iya. ke negara Amerika. Ada preman. Ada tuh kan? Ada tuh dia anu mana? Kalau bilang orang Bugis pangonroan. Oh, deh. Bilang pangonroan kalau orang Bugis. Tengkulak lah tuh. Jangan kau lewat di pohon itu. Iya. Mulai kalau malam Jumat. Ada pangonroan. Oh iya. Oh iya. Kalau lewat kau di situ salam-salam. Iya, salam-salam tongkik kok dong. Kalau tidak salam kena kasih sakit kau itu pangonroan. Dede. Gak ada pangonroan, ada 2 orang dia itu impor. Jadi harus salam-salam Sama dia. Kalau mau impor, kalau tidak salam-salam sama dia. Tidak lolos. Tidak bisa lolos impor. Dede. Salam-salamnya tidak bilang assalamualaikum. Iya. Tidak bawa pakai uang merah. Transfer. Aduh. Dede. Koordinator deh. Ini beredar tuh nih dari tadi itu. Kalau ini mulai dari kemarin beredar ini. Impor preman apa? Buah? Preman impor buah. Dari kemarin tapi tadi juga beredar juga di media sosial. Tentang itu? Tadi itu antara pemilihan presiden Amerika dengan Preman impor. preman impor buah yang diperguncingkan dan diperdebatkan, diperdiskusikan, dipertaruhkan Sama-sama anunya. media sosial. Menarik nah memang. Dan kejadiannya memang di luar sosial semua kejadiannya, tapi pembahasannya lebih heboh di sini. Sul deh. Kepedulian ini memang tuh orang sul. Orang lain yang beli kipas angin. Kita yang setengah mati takut. Orang beli TV. Kita yang joget. Kasih. Jadi yang ini besok ada juga kapal baru. Oh, yang pengganti jadi Ada juga Pak Gubernur kita dapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. kenapa? Apa sih penghargaannya? Dia nggak berhasil menyelamatkan narapidana dari COVID-19. Itu. Anunya bagus. Jadi. Jadi ada beberapa napi perempuan di bulan
itu selamat dari COVID-19 karena gubernur kita sangat peduli. dan program-programnya bagus. Dan itu 97% pasien corona sudah sembuh. Ih, alhamdulillah. Paling tinggi di Indonesia, tinggal 3% mana. Mede. Masih dirawat. Itu karena duta COVID. Duta COVID. Jadi kalau orang positif, Iya. dikasih pilihan mau isolasi mandiri di rumah atau nginap di hotel. Iya. Ada beberapa hotel disiapkan. Hebat atau ini pilihan? Kita tinggal bawa hasil swab ke hotel, hasil rapid test, tidur dan makan gratis mati di hotel. Ada beli dulu orang nangis. Kenapa itu dong? Disuruh keluar dari hotel masih mati. Paling masih mau ke dong. Ada santri dari dulu. Masih mau ke kurung. Padahal sudah 3 minggu nih. Iya deh. Nginap gratis di hotel. Dia pulang juga untuk lebaran. Di shoot di bandara, di rapid di bandara. Positif ki. Positif. Dibawa ke hotel. 3 minggu kemudian negatif nih. Iya. Disuruh nih keluar. Ini nangis dia kasih positif mana? Jalan ko dong tuh. Nggak pernah nginap mungkin di hotel. Di pesantren saja biasa kan kerja kita Dulu waktu tak kita tidak pakai bantal lagi tidur kadang. diambil lagi kita anu tekan kering tak. Dia tidur enak-enak di situ. Siapa yang tidak nangis? Iya tahu. 2 minggu nih kan. Mungkin bukan itu alasannya pura-pura di barangkali tidak mau tinggalkan teman. Oh iya. Iya karena teman belum pihan negatif. Masalah teman dari situ. Padahal Baruhan mungkin juga nggak tahu ke jalan pulang. iya campur dong. Aduh. Jadi pergi sama apa nih? Baca-baca mana biasa. Jadi besok itu ada ulasan lengkap sekali benar. Dari ekonom senior kita Pak Ahim Salatu akan mengulas kira-kira gambarannya kalau Trump menang seperti apa dari segi ekonomi. Kerennya. Dari kalau Joe Biden menang kira-kira seperti apa. Ada juga dari dosen hukum internasional UNHAS Pak Asfian Nur. Itu juga menggambarkan kalau Joe Biden menang seperti apa, menang seperti apa. Menarik ya dibaca besok. Iya bacalah itu benar. Kalau sudah makin baca ini bisa makin berdebat 3 hari 3 malam di warung kopi. Oh iya karena lengkap di situ. Kapal mam itu ulasannya Pak Majid Salatu dengan Asfian Nur baru korang kopi makin. Pura-pura kita yang berpikir. Kalau menurut saya, iya tahu. kalau ini yang menang ini kira-kira seperti ini gambaran lo. Padahal Nanda baca baca aja. Kebetulan yang debat ka juga. Bilang pasti kau mau lanjutkan bilang bahwa begini. Sama-sama di bacaan. Wih, cakep nanu, ne tahu. Ayo, luar biasa minto nih kakak lihat desain grafis. Kenapa sih? Jumat. Orang Turki Jumat itu angkat. Jumat itu kan dia. Bukan, maka pulang kampung ini. Di Turki dulu bela. Halo Tribuners. Siapa polisi? Apa itu? Tribuners. Ye. Besok di halaman 6 Tribun Makassar. Tegang kok kurasa Aldi. Masalahnya 3 tadi. Nu kala-kala Tribun Manado kalau begitu teganta. Iya. Tribuners. Iya.
Tribun Makassar besok itu akan tayangkan berita terkait penangkapan DPO. Ya deh. DPO kasus korupsi. Jadi Tidak apa Ki? iya didapat. Gimana sembunyi? Dia 3 tahun dia sembunyi. Oh, Dede. Yang mengejutkannya ini karena DPO-nya nih mantan pejabat Pejabat apa? pejabat Kementerian Agama lagi. Yang tinggi-tinggi anunya ini ilmu agamanya tapi korupsi. Hilaf ya mungkin tahu. Hilaf. Iya. Nah, dia 3 tahun di DPO. Kilap dia bagian uang. Iya, gila. 3 tahun DPO akhirnya dia ditangkap di rumahnya di sekitar Masjid Al-Markas. Di situ. Iya. Dia mantan Kanwil Kemenak Sulbar. Iya. Dulu tapi kasusnya ini dia waktu tugas di Kanwil Kemenak Sulsel. Sebagai kasubag perencanaan. Oh, kode. Iya. Nah, tadi itu keterangan dari Kasipenkumnya Kejati Sulsel. Dia ini terancam hukuman buih selama 6 tahun. Dede, salah-salah deh. Dapat denda uang juga sebesar 200 juta. Jadi didenda uang, dikurung Tommy selama 6 tahun. Baru berapa nak bawa uang? Sebenarnya 300 juta dendanya. Cuman 100 juta uangnya jadi Iko dong. 200-nya itu harus dikembalikan. Terpaksa asetnya yang ditahan. Itu deh. Nah, Apa ini lagi? ada berita di Tribun Komunitas. Kenapa komunitas kan? Ada kali. Nah, Tribun Komunitas ini tadi ada 500 guru mengikuti webinar. Webinar terkait kesehatan. Iya, kesehatan. Kepala sekolah. Yang punya acara dari kamu itu. Wah, luar biasa ternyata owner ini. Nah, jadi 500 guru ini sama Kepsek dia dilatih terkait bagaimana cara menghadapi siswa di tengah pandemi ini. Nah, ini kan dia lama belajar daring di rumah. Iya. Nah, tidak ada pelaksanaan belajar tatap muka. Jadi katanya suasananya agak beda. Iya, tahu Jadi dengan pelatihan ini, nah, dia nanti kalau rencananya di 2021 masuk, dia ndak kayak, ndak kaget kayak gitu. Nah, bilang orang Makassar ndak terbengkak. Cocok itu ndak terbengkak. Oh, tak bangka. Saya kira, malum Miko Donto baru pulang dari Jakarta. Oh, tak bangka. Saya kira terbengkak. Jadi, terus ada juga Lucu jadi kadi. Belum pi. Wah, kayaknya dah. terus ada juga tadi ini Pak Wagub ini dia sudah Pak Wagub ini sudah 3 hari kunjungan ke masjid di subuh hari. Iya. Subuh hari. Nah, tadi ini ada dia di Pacirakang. Jauh nah Masjid deh. Pacirakang, iya. Dia Bawa tadi kue kopi juga. saya tidak tahu itu. Tapi di sana dari informasinya dia sempat ketemu dengan mahasiswa yang bidik misi. Di hadapan mahasiswa ini dia kasih motivasi. Dikasih motivasi kalau semisal katanya dulu waktu dia kuliah itu tidak bebankan ke orang tuanya untuk bayar SPP. Jadi dia usaha sendiri cari kerjaan di luar. Nah, ini motivasinya karena ini mahasiswa dapat beasiswa bidik misi. Dia bilang jangan mau lagi libatkan ke orang tuamu. Iya. Pakai uang bidik misi dan cari kegiatan lain. Oh, apa bidik misi seperti? Bidik misi itu kayak mahasiswa yang berprestasi. Iya tahu. Mahasiswa berprestasi. Mau guton saya dapat beasiswa deh, masih bisa aja kira-kira deh. Apa yang enggak bisa ngelakuin? Pak Presiden. Iya di. Kayaknya begitu juga dulu. Iya, apa palingnya?
Permisi makin pendek. Dah. Cambodo. Kakak Ripa. Apa nana lagi sih? Lele. Apa lele? Elele. Tribuners. Ye. Nah, apal gitu Diwan. Apa ya? Itu caranya Tribuners. Dah. Dah. Sudah lah, Mas. Ayo Mida kita anu deh. Tribuners. Ye. Hari ini Hmm. tidak tahan di halaman lagi. Oh iya ada semua Bede. Aduh bebas tugas deh. Iya, kembali ngurus video. Leganya. Video sih. Lagi Tribuners. Ih, ketemu kita lagi Kak Rip deh. Besok itu ada 2 event virtualnya Tribun Timur. Iya, apa itu? Ada ngobrol sehat. Ya, jam 2 siang hari Kamis. Oke. Tanggal 5 November. Apa Siapa temanya? hostnya? Siapa hostnya? Hehehe. Penyakit mata. Hai, Tribuners. Bedana hidungku Tribuners, besok itu Tribun Timur di Ngobrol Sehat mendatangkan dokter spesialis mata Iya. yang berasal dari Fakultas Dokter Universitas Hasanuddin. Oh. Jadi kita bagaimana mencegah Hmm. kebutaan atau yang disebabkan oleh katarak. Nah, untuk orang-orang tua yang mulai usianya lanjut bisa menonton itu, bisa mendapatkan tips-tips dan di mana juga bisa diobati. Tuh. Tribuners. Ya, Ikut kita hadir weh. besok. Nonton itu besok bersama host Pak Presiden, Ocha Alim yang pegang HP ini. Ada hadiahnya juga. Iya, saya dapat terakhir hadiah, ini tidak ada lagi hadiahnya. Oke, Tribuners. Oke deh. Sorenya jam 4 ini ada acara kakak Mike. Iya, apa itu? Tribun Bisnis Forum. Wah, dibahas di situ soal umroh. Bahkan kita akan live langsung dari tanah suci. Alhamdulillah. Luar Iya, biasa. beberapa Jadi pengurus, ketua dan sekretaris dari Asosiasi Pengusaha Umroh dan Haji Indonesia Ampuri akan live dari sana. kerennya Menyampaikan di. kondisi bagaimana umroh perdana setelah pandemi ini. Iya tahu. Jadi Kangen tak mau juga ke sana. jamaah umroh, calon umroh atau calon haji ingin melihat bagaimana tanah suci atau bincang dia seperti apa kondisinya sekarang, nonton itu. Iya. Yang sudah rindu ibadah umroh, nonton bagaimana kondisinya di sana. Jam berapa itu Kak Rip tadi? Jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Di sana jam berapa, Mi? Kalau di sana mundur 8 jam. Berarti Berapa itu? subuh. Apa nasu? 8 Pagi kalian. pagi. Pulang Mi tapi tidur Mi. Bukan, kalau kita 4 sore berarti di sana jam 8 pagi. Itu Mi baru mau tahu tidur Apa? pagi karena sudah. Orang Turki mengaku. Sejak kapan main orang Turki ini? Jika kita tahu kalau lama tuh makin tinggal di Indonesia, lama ditinggalkan negara. Ada orang mengklaim orang Turki bang baru kenal, tapi jamnya di sana. Iya kan adaptasi Miko dong dengan Indonesia tuh di Makassar kayak lagi. Jadi kalau di sini jam 4 sore, di sana jam 8 pagi. Jadi besok dilaporkan langsung live via Zoom dari Arab Saudi, dari Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Munawwarah, dan mungkin kayaknya sudah ada juga di Masjidil Haram di Makkah. Iya deh. Berarti kalau pagi-pagi tuh baru pulang salat subuh, Ya, pergi sarapan. makan nasi goreng. Iya, sarapan dulu di hotel, baru di situ dia mereka live. Ih, bagusnya tuh dia ambil suasananya, Di. Iya. Bisa dari hotel ke sini, lihat dari jendelanya bagaimana Ka'bah. Ih. Itu kan Tribuners. Nonton besok. Oke Jangan deh. lewatkan itu. Yes. Dan ada live virtual kita juga malam hari seperti biasa. Berarti biasa Kakak Oji. Ibu. Ibu kan tuh. Masuk UKM.
besok kan hari Kamis. Oh iya di kata Kan, hari none Jumat, tahu. Jadi kita harus memberdayakan bagaimana UKM-UKM kita ini berdaya, bisa survive di masa pandemi ini, Tribuners. Begitu Tribuners. Oke deh. Ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? Oh jangan lupa besok juga Iya. hasil Liga Champion Eropa ya. Halaman Super Bowl. Oke. Berdiri mana kayak kita? Ngapa berdiri? Mentengan. Oh, menteng di mana kayak kita? Kalau saya menteng di video Ji. Iya, ini video. Videonya. Jangan lupa nonton juga YouTube-nya Tribun Timur, videonya pemilihan Presiden Amerika Serikat. Lagi seru-serunya ini sekarang. Di beta ya. Tahu tidak? Tribuners. Ini coba dikasih lihat ini Tribuners. Ini dia. Dikalami. Ini sementara kedudukan ini. Tidak nampak. Jangan terlalu jauh dulu. Itu persentasenya. Ini persentasenya sementara ini. Sementara. Belum di final. Menang ya. Kayak kami ke. Banyaknya biskuit teh. Bukan saya itu Tribuners. Banyaknya itu deh. Kau Ocha tadi makan pernah buat di sini semua ya. Pernah tuduh saya kasih habis. Padahal memang. Badannya sedikit. Ini Tribuners. Makanan pembuka. Baru pembuka. Baru pembuka. Alhamdulillah. Jadi, jam dulu PSM nah. Kami biasa nih PSM. Ini mau dulu berita bisnis untuk besok. Jadi bagi Tribuners yang berencana untuk bepergian menggunakan pesawat terbang ini ada tiket promo dari Sriwijaya Air. Jadi menyambut HUT mereka yang ke-17 tahun pada tanggal 10 November mendatang. Manajemen Sriwijaya Air menawarkan harga tiket yang super murah ya, ini hanya Rp170.000. Ini Rp170.000 untuk semua penerbangan domestik. Kemana saja? Ya kemana-mana saja. Yang penting masih di dalam Indonesia. Murah nah. Iya 170.000. Nah ini tiketnya ini bisa di-issue mulai 10 November mulai pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Dengan penerbangannya mulai 11 November 2020 hingga 30 April 2021. Panjang tuh. Iya. Jadi murah sekali Tribuners. Iya, jadi bagi Tribuners yang mau bepergian dengan tiket murah, saatnya mini Tribuners. Nah, manfaatkan promo menarik dari Sriwijaya Air ini. Iya deh, ambil cuti deh, maka pergi bela di. Oke, kemana Teta? Kampung ke Turki. Turki di mana itu? Di provinsi mana itu? Provinsi mana itu Teta? Turki maksudnya, Turki. Nah, kemudian juga berita lain ini ada dari TSM. Jadi di sana itu ada pameran fashion Shopaholic. Nah, ini pameran ini menawarkan banyak program promo menarik dari berbagai tenan yang ada di TSM. Nah, ini akan berakhir tanggal 8 November, artinya 3 hari lagi akan berakhir. Jadi bagi Tribuners yang ingin menambah koleksi fashion terbarunya, segera datang ke TSM. Nah, ini diskonnya sebajakan, kena ada diskonnya ini murah hingga 80%. Ada special price mulai 60.000 untuk berbagai koleksi fashion, mulai pakaian wanita dan pakaian pria. Keren nah. Jadi kesal deh ke TSM tuh, ke TSM ke sekarang. Masih tak buka kalau jam begini. Tutup. Sudah setengah 11 Tribuners. Besok hari Kamis sampai hari Minggu Jini sampai 8 November. Karena ada itu orang yang dapat sepatu. Iya, mau cari baru kemeja. Siapa itu dia gitu. Tadi memang ada kuisnya memang sampai jam subuh ji. Kuis siapa gitu. Ada toh. Iya. Ada nih sebentar itu orang sambil sepatunya diam-diam tarik dari kaki. Nah, apalagi nih? Ini lagi salah satu lagi dari Hotel Pesona Makassar. Kenapa sih Ini Hotel Pesona menawarkan paket nginap dengan nilai 350.000. Sudah bisa menginap di kamar superior ini kalau tidak salah ya. Kemudian ada juga paket makan 55.000 per porsi. Paket makan ini berlaku untuk kuliner seperti
cumi masak hitam, ayam Dede, geprek, hingga nyaman. gulai kambing. Oh, Dede. Jadi kalau mau bersantai-santai di Hotel Pesona, ke sana Miki ada paket, ada juga paket snack murah di sana. Nah, kalau mau menginap juga bisa dengan harga cuma 350.000. Murahnya itu Nah, tuh. sudah bisa menikmati juga berbagai fasilitas yang ada di sana juga Tribuners. Gitu. Ayo deh, Jadi kalau mau selengkapnya baca Miki halaman yang selesai. Ayo Tribuners. Nah, halaman 3. Bisnis Tribun Timur edisi Kamis. Tanggal berapa besok? Tanggal 10 ini. Oh iya. Jangan lupa nah, hari Kamis tanggal 5 November 2020 Tribuners. Nah, dadah. Kakak Mika. Dah. Ya. Oh, Kakak Sadeli. Dede. Caketnya sampai gitu kayaknya nih Kakak Sadeli ya. Halaman yang anus, Roro. 10. Gimana, Po? Kita iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat sehat, yes. Ada saya kemarin ini acara apa? Iya. Tadi kemarin. Tadi. Tribuners. Saya malam hari ini mengerjakan 2 halaman Sulsel sama Sulbar, halaman di daerah sana. Kalau di halaman Sulsel baru-baru tadi Dirjen Perhubungan Darat sudah melaunching kapal drone off yang penggantinya kemarin itu Puang, yang kapal tenggelam di Selayar. Iya, Dek. Jadi ada nih kapal Ada baru. langsung? Ada nih. Iya tahu. Nanti kita bawa kapalnya. Ini nih kapalnya senilai 33 miliar. Kemudian dia bisa mengangkut penumpang, untuk penumpang orang saja itu 265 orang. Lumayan. Kemudian bisa juga gunakan untuk mengangkut motor dan mobil. Ini nanti beroperasi di Desember. Desember. Pasnya tuh kencang-kencangnya hujan. Ombat kah? Ombat kah? Jadi di Nggak mabut Jeki. Nah, ini juga informasi menarik untuk Tribuners. Ternyata pernikahan dini Maros ini, pernikahan di bawah 17 tahun ya. Jadi 60 kasus di 2019, sekarang sudah 203 kasus. Jadi cepat kita orang menikah ini dia di Maros. Anak-anak di sana sifat menikah ya. Yang lain-lain besok dibaca selanjutnya di Tribun. Kemudian di Sulbar, kita kemarin Pak Mentan Sarul Yassin Limpo dia panen kedelai di apa namanya, di Polman, di Wonomulyo. Oh iya tahu penghasilan memang sih kedelai. Wah. Susah dibedakan. Itu bahaya itu Tribuners. Jadi harus dipikir dulu disebutkan. Iya. Sama juga bilang bronco. Jadi Pak Mentan sudah meresmikan dan itu akan jadi pusat untuk komoditas kedelai di Indonesia Timur. Jadi bagus. Jadi mantap Pak Mentan ini. Mantap kita buat. Jadi ternyata itu nanti hasilnya lebih banyak ke Jawa Tribuners, karena untuk bikin tempe sama tahu orang Jawa semua. Iya tahu. Jadi dibikin di sini, dikirim ke Jawa. Kan kita sedikit jadi sini makan tahu tempe tuh. Saya pakai sehari-hari itu kodongnya.
Jadi kebutuhannya ternyata di Indonesia itu 3 juta ton per tahun. Lumayan itu. Sekarang produksi 4 juta ton. Surplus dong. Tidak. Sekarang kita banyak impor. Oh, masih impor ke dia. Iya. Karena kan apa namanya, petani kita kan dia lebih banyak expert atau lebih banyak menanam di jagung sama di padi toh. Betul. Nah, di makanan-makanan pokok begitu itu kan sudah menjadi makanan pokok untuk Indonesia. Jadi terus dikembangkan dan itu program Kementerian Pertanian. Ya, Hebat nih programnya Pak Mentan. di situ ya. Kemudian di yang lain ada update pilkada di Majid nih. Di Mamuju, kemudian Majid nih, kemudian di Mamuju Tengah sama di Pasangkayu. Banyak update-nya, besok silakan dibaca Tribuners. Apalagi ya? Sudah nih kayaknya itu Tribuners. Kene kakak Cie. Ikut dong ke Belanda.